Sudah mulai? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Barakallahu fikum ikhwas sekalian. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala. Pagi kali ini sebagaimana biasanya kajian rutin kita setiap Ahad pekan keempat, kita lanjutkan atau kita awali, kita mulai membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dan kajian-kajian sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa kitab dari para ulama seperti kitab Usulus Salasah. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah ya, semoga kitab tersebut memberikan manfaat kepada kita, kita amalkan ya, dalam kehidupan kita agar menjalani hidup ini tidak terombang-ambing, menyikapi syubhat-syubhat yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat kita, kita bisa menepisnya dengan mempelajari kitab tersebut. Namun kitab tersebut tidak cukup ya, kitab tersebut adalah kitabnya dasar. Kita tetap terus mempelajari kitab-kitab akidah yang lainnya ya, insyaallah dengan izin Allah SWT akan kita bahas tentang kitab Qaidul Arba dan seterusnya insyaallah. Ala kulli hal, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari hadis Nabi SAW. Memang semestinya mempelajari akidah itu ya, kitab-kitab akidah itu adalah ini pondasi dasar ya, pondasi dari sebuah bangunan ya, pondasi dari sebuah bangunan yang mestinya setiap muslim lebih memprioritaskan masalah akidah ya, tanpa menyampingkan ya masalah fikih, masalah hadis atau masalah ilmu-ilmu yang lainnya, bahasa Arab dan seterusnya ya, karena semua hal itu ini bagian dari agama. Namun ada yang diprioritaskan dalam masalah hal ini masalah akidah ya. Demikian pula kita mempelajari hadis Nabi SAW, tentunya situ banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah pula ya. Semua cabang ilmu yang kita ajari mesti ada sangkut pautnya dengan masalah akidah ya. Makanya berkali-kali kita sudah jelaskan, mau dakwah kita ini berhasil, mau sukses, maka dakwahkan dakwah akidah. Pelajari kitab-kitab akidah, ajarkan manusia dengan akidah. Bukan berarti ya kita tidak mempelajari fikih, tidak. Bukan berarti orang yang mempelajari fikih, ini bukan mengajarkan akidah, bukan. Bukan berarti orang yang mempelajari hadis atau mengajarkan hadis tidak mempelajari akidah. Ini orang seperti ini ya, ini gagal paham. Ya, semua cabang ilmu pasti ada sangkut pautnya dengan akidah, tergantung dengan gurunya. Kita misalnya guru bahasa Indonesia, ajarkan kepada murid kita bahasa Indonesia. Ustaz tersebut bukan mengajarkan akidah, ini nggak akan berhasil. Enggak, bukan seperti itu pemahamannya. Tergantung gurunya menyampaikannya seperti apa. Ya, belajar bahasa Indonesia, ada sangkut pautnya dengan akidah. Ajarkan kepada mereka akidah yang benar. Belajar bahasa Inggris misalnya, tanamkan akidah kepada mereka. Belajar biologi tanya, tanamkan akidah kepada mereka. Ya, ini hendaknya kita harus luruskan ya, sebagian dari kita yang gagal paham dalam hal ini. Ya, semua di majelis-majelis kita ini kita kaji ada fikih, tapi bagaimana cara membungkusnya kita sampaikan kepada masyarakat ya, penanaman akidah kepada mereka. Ala kulli hal, kita lanjutkan ya, sebelum kita mempelajari hadis-hadis dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang terkumpul dalam hadis Mi'ah, hadis 100, ada sedikitnya kita kasih kata pengantar
muqaddimah dari pembahasan kita ini. Ya, ini muqaddimah ya. Muqaddimah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tahu pengertiannya dulu mungkin ya. Pengertian dari hadis. Hadis itu jadi kalau ditinjau dari sisi bahasa, dia adalah sesuatu yang baru. Ya, baru. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, dia sesuatu yang baru. Ya. Tapi yang dimaksud dengan hadis secara syar'i, ya, yang dimaksud hadis secara syar'i adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berupa fi'lin, ya, perbuatan beliau, atau qaulin, perkataan beliau, atau takririn, atau ketetapan beliau, atau sifat khuluqiyah, atau sifat khuluqiyah beliau, khuluqiyah atau khalqiyah beliau. Ini disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan pengertian ini, para ulama ada yang mengelompokkan hadis fi'li, ya, hadis fi'li, apa hadis fi'li? Hadis yang berbicara tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur kata. Ya. Itu fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga, ya, hadis yang sifatnya itu adalah qauli, ya, itu perkataan Nabi SAW. Ya. Ini ada perintah dari Nabi SAW. Ini lisan dari Nabi SAW. Sebut hadis qauli. Ya. Ini perintah lisan yang diucapkan oleh Nabi. Kalau hadis fi'li adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian, ya, hadis yang disebut dengan hadis takriri. Ini ketetapan. Ya, contohnya adalah tentang disyariatkannya azan. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Dikatakan bid'ah? Katakan bid'ah atau tidak? Secara bahasa iya, dikatakan bid'ah, tapi bukan ini yang dimaksud. Dia termasuk hadis Nabi SAW, adalah ketetapan. Iya. Contohnya azan. Azan ini melalui prosesnya terutama mimpi dari salah seorang sahabat, ya. Saya dilupakan nama sahabatnya, sahabat Zaid kalau nggak salah, ya. Nanti bisa dicek lagi. Ya, sahabat Zaid radhiyallahu an. Yang mana beliau itu mimpi, ya, ketika tidurnya beliau ingin mendengar suara apa? Suara gerincing atau suara-suara yang itu notabene itu bukan ajaran-ajaran agama yang lain. Singkat ceritanya, beliau bermimpi berupa dikumandangkannya azan. Lupa dikumandangkannya azan sebagaimana azan yang sudah kita ma'ruf bersama. Ya. Kemudian beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, atau mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi SAW membenarkannya. Ini disebut dengan takrir. Ditetapkan membenarkannya. Kemudian Bilal
ya diperintah Nabi SAW untuk mengumandangkan sebagaimana yang dialami mimpi oleh sahabat ini, ya, sahabat tersebut. Ya. Kemudian setelah Bilal mengumandangkan azan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab, ketika mendengar azan tersebut, beliau sontak, kaget. Saya juga mengalami mimpi yang semalam juga, persis sama ini. Kemudian beliau bergegas mendatangi Nabi SAW. Ya Rasul, semalam saya bermimpi juga seperti ini. Ya. Maka hal yang seperti ini disebut dengan hadis takriri. Ya. Ketetapan Nabi SAW. Ini banyak contoh-contoh yang lainnya seperti hadis ya, perbuatannya sahabat Bilal, ya, tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal? Ya. Wudu, salat wudu. Nabi SAW sampai-sampai yasma'u, beliau mendengar bisauti na'lihi, ya, suara terompahnya di surga, ya, fil jannah, di surga. Maka amalan apa? Ayul a'mali ya Abu Hurairah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang engkau lakukan sallam? Yang engkau lakukan wahai Abu Hurairah? Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ada melakukan suatu amalan melainkan iza tawadda'tu, jika saya wudu, ya, summa sholli rak'ataini, kemudian saya salat 2 rakaat. Itu saja. Tidak ditegur oleh Nabi, tidak dilarang oleh Nabi, tapi dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini amalan yang kau, sehingga suaramu terdengar saya di surganya. Jadi itu disebut dengan hadis takriri tadi. Yang pertama contohnya apa? Azan, syariat dikumandangkan azan. Iya. Kemudian yang kedua tadi, ya, salat wudu. Salat wudunya Bilal. Ya. Demikian pula tentang ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat qadanya bagi orang yang luput dari salat sunnah rawatib, khususnya salat subuh. Iya. Salat subuh. Iya. Sahabat melakukannya, di situ ada dua keterangan dari para ulama. Sahabat melakukannya ketika selesai assalamualaikum, langsung semuanya langsung mereka berdiri melakukan sholat. Dan Nabi SAW melihat apa yang dilakukan sahabat, ya, tidak ditegur. Seandainya kalau memang itu terlarang, niscaya ditegur oleh Nabi SAW. Ya. Jadi setelah selesai sholat subuh, ini ada sebagian sahabat yang rutin, namun qadarullah terluput dari sholat rawatib qabliyah, ya, rawatib qabliyah. Setelah Nabi SAW, ya, assalamualaikum, kemudian Nabi SAW yansarif, menghadap wajah ke sahabat. Nah, ini sunnahnya juga, ya, kita harus menghadap ke, ini sunnahnya, mereka nggak ngerti, ya, sebagian dari saudara kita. Nabi SAW menghadap, kemudian sahabat yang sudah selesai langsung berdiri dan sholat pengganti qadha salat rawatib subuh. Karena kita tahu pahalanya rak'atani qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan serta isinya. Ya, dan kemudian yang berikutnya waktunya adalah boleh dilakukan ketika waktu duha. Ya, waktu duha. Ini disebut dengan hadis takriri. Ya. Nah. Taib. Ini pengertian hadis, ya. Kemudian poin yang kedua kita bahas, hadis ini adalah ini masadirul Islam atau masadir tasyri'. Ini sumber Islam, sumber syariat agama Islam. Sumber syariat agama Islam. Ya. Ini bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surah An-Nisa ayat 59, ya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Surah An-Nisa ayat 59. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu sifatnya umum ya, apa saja yang kalian perselisihkan ya, fi syai'in di sini, maka farudduhu ila Allah. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ay kitabillah. Kembalikan kepada Al-Qur'an. War rasuli, kembalikan kepada Rasul. Artinya apa? Kembalikan kepada hadis. Kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kaitannya mereka beriman kepada Allah. Maka ketika orang nggak mau mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, ini bukan dikatakan mereka beriman. Karena dikatakan Allah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir, terjadi perselisihan sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti apa? Hawa nafsu, mengikuti nenek moyang atau mengikuti pendapat guru saya. Ya, semua pendapat guru saya adalah yang paling benar. Kalau bukan pendapat guru saya itu nggak benar. Wah, ini nggak boleh seperti itu. Ya. Yang demikian itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wilah, ya, dan lebih baik. Khairun dan paling baik takwilnya. Ya. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya, ya. Inna anzalna ilaika al-Qur'an atau inna anzalna dzikra litubayyana lin-nas. Ya, sesungguhnya Muhammad kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, ya, agar Al-Qur'an itu engkau jelaskan kepada manusia. Ya, jadi penjelasan dari Nabi SAW sunnah Nabi SAW. Ya, Al-Qur'an itu dijelaskan dengan sunnah. Gak bisa ya kuas kalian ya. Al-Quran kita pakai, Al-Quran sunnah tidak. Kalau demikian bagaimana tata caranya sholat? Ya kan? Tidak ngerti kita. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, aqimus sholat saja, tegakkanlah sholat. Tapi nggak tahu bagaimana sholatnya, ya, berapa rakaatnya, tidak jelaskan seperti itu. Maka butuh dengan sunnah, butuh dengan hadis. Ini dalil-dalil ya. Ya, tentang bahwasanya hadis itu sumber syariat agama Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu berbicara bukanlah dengan hawa nafsunya, ya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya dalam sahih Abu Dawud dan selainnya, alla inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ya. Ketahuilah sesungguhnya saya, yakni Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadamu wahai Muhammad ini Al-Qur'an wa mislahu ma'ahu, dan yang semisal dengannya. Artinya sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi sallam, sifat khuluqiyahnya atau khalqiyah beliau. Nah, ini ikhwas sekalian, dalil-dalil tentang sumber syariat agama Islam itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula dalil yang berikutnya, ini Quran surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala wa rabbika la yu'minu. Maka demi Rabbmu, ini sumpah ya Allah Subhanahu wa taala. Demi Rabbmu, la yu'minu, tidak beriman, hatta yuhakimuka, sampai kalian ya berhukum ya dengan ini, berhukum dengan hukum yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima syajara bainahum, terhadap hal-hal yang terjadi sengketa di situ di antara kalian. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan, ketika Nabi SAW sudah memutuskan, tidak ada hati berkeluh kesah, tidak ada rasa yang tidak enak, semuanya mereka menerima apa yang telah diputuskan, mimma qadaita, ya, apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, wa yusallimu taslima, mereka semua tunduk dan patuh terhadap keputusan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jelaslah bagi kita sunnah, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sumber syariat agama Islam. Ya. Kemudian dalil berikutnya bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sumber syariat Islam. Ya, siapa yang hafal hadisnya? Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati sallallahu. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Ya, aku tinggalkan kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka tidak ada satupun yang akan bisa menyesatkan kalian. Ya, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan kita. Ya, demikian pula Nabi SAW bersabda, "Lau kana alladhi bira'yi lakana asfalul khaf awla bil masihi min a'laha." Ya, min a'lahu. Seandainya kalau agama itu dengan akal, bukan dengan wahyu, dengan Al-Quran dan hadis, maka ya asfalul khuf, apa bahasa kitanya asfalul khuf, paling bawah, apa paling bawahnya sepatu itu apa namanya, telapak sepatunya itu lebih layak bagi kita untuk kita usap gitu. Lebih layak untuk kita usap. Tetapi waqad ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku melihat, siapa yang melihat di sini? Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Aku melihat Rasulullah sallam yamsahu ala zahiri khuffai. Beliau mengusap sepatunya yang ada di atasnya. Artinya apanya? Atas sepatunya itu apa namanya? Apa namanya sini? Ya, pokoknya sepatu khuf, ya, bukan khuf bukan sepatu yang kita pakai biasanya itu ya. Khuf itu ada apa namanya, dia kalau dia masukin air enggak tembus air ya. Masukin air enggak tembus air. Itu khuf namanya. Ya, dan dia memanjang menutupi mata kaki kita. Sepatu bot mungkin bisa jadi ya. Dan ini apa namanya, bisa dibawa masuk sholat. Khuf ya. Kalau sepatu bot ya enggak bisa. Ya, sepatu yang tipis itu. Ya, dia ada sepatu tersendiri ya, khuf ya. Bisa pakai kaos kaki, bisa tidak bisa. Ya. Jadi kalau kita sudah berwudu, kemudian kita batal, kita wudu aja, kemudian kaki nggak perlu buka sepatu, tinggal diusap di atasnya. Masya Allah ya, beginilah ini dilakukan, dilihat oleh sahabat Nabi SAW. Nabi berwudu, nggak bercopot sepatunya, khufnya, langsung usap di atasnya. Ini yang dilihat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian poin yang ketiga yang kita bahas dengan mempelajari ilmu hadis ini, maka seseorang ini bisa banyak mendapatkan pembuka pintu-pintu syariatnya. Ya, dengan mempelajari ilmu hadis, ya, dia bisa memperoleh pintu syariat lainnya. Ya. Karena kalau kita mempelajari ilmu hadis, itu akan kita mempelajari yang namanya hadis yang sifatnya itu adalah dari sisi pemahaman atau dari sifat kesohihan sebuah hadis, ya, atau dari sisi periwayatan ya. Karena ilmu hadis itu dijelaskan oleh para ulama itu terbagi menjadi dua ya. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Dilihat dari sisi periwayatan dan dilihat dari sisi pemahaman atau dirayah. Nah, riwayah, yang pertama riwayah dan dirayah. Kalau riwayah ini disebut dengan ilmu usulul hadis.
usul hadis. Ya, ilmu mempelajari tentang usul hadis. Usul hadis itu ya kita pelajari rawinya, kesohihan rawi. Kesohihan rawi. Atau bahasa kitanya sanad. Ya, karena inna sanada minad din. Karena sanad itu bagian dari agama kita. Ya, sanad itu penting. Nah, ini disebut dengan ilmu riwayat, meng-cross check. Iya, ini salah satu faedah kita belajar hadis itu, yang akan memperoleh atau membuka pintu-pintu cabang ilmu yang lain, ilmu syar'i yang lainnya, ilmu agama yang lainnya. Salah satunya di sini kita ilmu riwayah atau dirayah. Karena ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Dirayah tadi adalah riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kesahihan sebuah hadis atau meninjau sebuah rawi. Rawi ini siqah atau tidak, kuat atau tidak, orangnya jujur atau tidak, orangnya baik atau tidak, hafalannya kuat atau tidak. Ya, meskipun akidahnya benar, ya, tapi dia ada cacat dari satu sisi, maka hadisnya tertolak. Nggak boleh. Ya, misalnya kita semua di sini. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim, imam yang lainnya misalnya. Ya, meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Ternyata si fulan ini, yang ketiga ini orangnya, ya, kalau ngaji mungkin suka tidur, ngantuk, semacamnya. Ini orangnya cepat hafalannya sangat kuat. Ini orang ini dari satu sisi hafalannya kuat, tapi terkenal dia pendusta, terkenal dia suka pencuri, terkenal dia suka banyak kerusakan-kerusakan yang lainnya. Semua kalian bersaksi, ini satu zaman semua gitu kan. Siapa yang nyampaikan hadis? Oh fulan. Nggak boleh ngambil hadisnya fulan, hadisnya dhaif. Lo kenapa? Oh belajar tidur kok. Belajar tidur gimana? Oh si fulan, belajar, nggak boleh ngambil hadisnya, nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Oh orangnya pendusta kok. Oh orangnya suka banyak cacat ininya, suka macamnya itu. Intinya kerusakan-kerusakan dilakukan. Tidak boleh. Makanya pentingnya mempelajari ilmu dirayah ini sudah biasa ya ikhwan ya. Sudah ma'ruf di kalangan ilmu yang mempelajari ilmu usulul hadis atau mustalahul hadis, mempelajari rijalul hadis atau i'lalul hadis atau jarh wa ta'dil, namanya mengenali seseorang itu, ini orangnya siqah, ini orangnya pendusta, ini orangnya jujur, orangnya bagaimana. Itu sudah biasa dilakukan oleh para ulama. Iya. Sehingga jangan pernah baper gitu. Ya, saling dituduh, oh sepulan, itu sezaman dengan saya. Oh itu adik kelas saya, oh itu kakak kelas saya. Ya, memang dia pernah belajar di situ, pernah berguru sama, tapi dia itu suka tadlis, dia suka menipu dia. Ya, suka membohongi. Tadlis itu sering membuat kerancuan-kerancuan, pemalsuan-pemalsuan. Seperti misalnya namanya dia Joko tapi dibuat seperti yang ma'ruf di Facebook sekarang itu kan namanya tadlis semua itu. Bukan nama aslinya. Namanya dia Joko tapi ternyata dibuat di Facebook itu atau di akunnya kucing meong atau apa itu atau hamba Allah itu tadlis namanya itu kan. Ini zaman-zaman para ulama salaf yang seperti ini enggak diambil hadis, ilmunya enggak diambil. Aslinya hadisnya dhaif, tidak diterima. Ini disebut dengan riwayat. Ya, ilmu riwayah mempelajari keadaan rawi, an fulan. Fulan ini siapa? Ini mempelajari kitabnya namanya Jarh wa Ta'dil. Ya. Jarh wa Ta'dil ini pentingnya ilmu riwayah. Atau disebut dengan ilmu dirayah. Ini mempelajari tentang dirayah ini kebenaran teks hadis. Ya, kebenaran teks hadis atau redaksi hadis. Dan bisa kita mengambil manfaat dari hadis tersebut. Ini kebenaran teks hadis.
Ya. Dan bisa menyimpulkan faidah-faidah dari teks tersebut, bisa mengambil faidah dari hadis tersebut. Ya. Tentunya kita bisa mengambil faedah dari hadis tersebut, pasti kita akan melewati beberapa cabang ilmu. Ya. Misalnya hadis ini nggak bisa kita pahami, wah saya belajar bahasa Arab mungkin sebulan 2 bulan, terus kita membaca hadis, oh faedahnya ini, manfaatnya ini. Nggak bisa. Ada bercabang ilmu yang mesti harus kita pelajari, disebut dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ya. Ilmu balaghah. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu menjelaskan ini hadisnya dhaif, ini hadisnya palsu, ini hadisnya mungkar, ini hadisnya hasan, ini hadisnya gharib. Itu namanya ilmu mustalahul hadis, mempelajari itu semua. Ya, kemudian juga dia akan mempelajari yang namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Ya, pondasi-pondasi dari fikih, mana khas, mana umum, ya, mana yang banyak ya macam-macamnya dari ilmu usul fikih ini. Ya. Nah, kitabnya Al-Usul, ilmu usul kayak Syekh Ibnu Utsaimin itu bagus dipelajari di situ ya. Nah, ini sekalian ya sebagai pengantar atau muqaddimah dari kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang membaca matannya ya. Nah, kita baca matan hadis 100 dari Imam Bukhari ini. Minta tolong ke Ivan yang baca hadis pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Ini hadis ini sangat gampang ya untuk kita hafal. Ya, hadis 100 ini ya untuk anak-anak sebenarnya, tapi kita dulu waktu belajar pun kita hafal secara mandiri ya. Karena hadis-hadisnya ini hadis-hadis yang mudah untuk kita hafal karena hadisnya pendek-pendek ya. Nah, hadis yang kita bahas ini berbicara tentang ini keutamaan ya, keutamaan dari bertasbih ya, keutamaan dari bertasbih ya. Agar sebelum saya jelasin, mungkin kita hafal dulu lah, kita hafal dulu hadisnya ini ya, dibaca 5 kali ya, insyaallah gampang ingat ya. Kalau kami di sekolah ngajarin anak-anak hadis seperti ini, kita memberikan dia nada-nada yang sehingga mereka mudah untuk menghafalnya. Contohnya kami praktek kepada mereka kalimatani khafifatani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Kalimatani khafifatani ala lisani atau sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdih subhanallah ya al-azim. Baik. Mana hafal? Hah? Coba kasih waktu 1 menit ya, dia nonton. Ya.
Nah. Sebenarnya kita itu gampang ya sebenarnya, ngapal itu gampang. Coba direkam, ya maksudnya dipandang, mata itu dipandang, direkam, ya direkam. Itu 30 detik. Kemudian setelah 30 detik, ya 30 detik, ini metode saya ya, 30 detik kita menjam. Ingat apa yang kita lihat. Ingat apa yang kita lihat. Kira-kira nanti lupa, buka lagi, rekam lagi, ingat apa yang kita lihat. Ulang seterusnya. Iya. Jadi begitu saja metodenya. Ala kulli hal nanti semoga bisa dihafal insyaallah ya. 30 menit dilihat. 30 detik, 30 detik. Dibaca pakai waktu Ustaz. Iya. Jadi kita 30 detik itu kita untuk merekam. Enggak baca, kita rekam lihat saja. Ya, sudah selesai, pejamkan mata, ingat apa yang kita lihat. Sebutkan apa aja yang kita lihat barusan. Nggak harus berurutan, nggak. Ingat apa saja yang kita lihat. Hitam aja gak? Itu aja. Tapi ini Ustaz, ada redaksi yang subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Iya ya. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Iya, enggak usah. Enggak usah. Iya. Ada yang redaksi seperti itu ada. Karena Imam Bukhari itu dalam beberapa riwayat beliau membawakan beberapa nomor hadis beliau membawakan berbeda. Kalau yang di punya saya itu, kalau Imam Bukhari menyebutkannya nomor hadis 6404 dan juga dalam nomor hadis 7563 6682. Ya, jadi dalam sahih beliau sampai 3 kali beliau menyebutkan hadis ini. Ya, sampai 3 kali beliau dengan menyebutkan hadis ini. Sudah hafal? Ya. Hafal masih merekam. Nanti di rumah ini kita ajarkan ke anak. Iya, kita ajarkan ke anak itu. Baik. Ya, cukup. Ya, cukup insyaallah. Ya, kita lanjutkan. Baik, di sini kalimatani maksudnya adalah jumlataini. Jumlataini, 2 jumlah kalimat atau 2 kalimat. Yaitu maksud kalimatani, 2 jumlah kalimat. Khafifatani maksudnya adalah sahalatani, ini mudah. Keduanya mudah. Mudah untuk diucapkan, mudah untuk dihafal ala lisan ya. Jadi ada 2 jumlah kalimat yang sangat mudah untuk kita hafal. Ya. Meskipun mudah kita hafal, namun saqilatani fil mizan. Saqilatani fil mizan maksudnya adalah fi wadnil hasanatil lati yuhassil al-'abdu inda talaffuzi bihima. Jadi ini di timbangan kebaikan. Ya, namun berat di timbangan kebaikan bagi seorang hamba yang mengucapkan kedua kalimat ini. Jadi 2 jumlah kalimat yang mudah kita hafal namun berat di timbangan kebaikan bagi hamba Allah ketika melafazkannya. Habibatani ilar rahman ay yuhibbuhumallahu. 2 kalimat ini dicintai oleh Allah. 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu? Ini kalimat subhanallah wa bihamdih. Ya, subhanallahi al-azim. Ya, maha suci Allah dan kita memujinya, dan maha suci Allah
zat yang maha agung. Ya. Ini maksudnya subhanallahi bihamdi ini, ketika seorang mengucapkan subhanallah, ya dia sedang tanzihu an kulli naqsin wa aibin. Dia sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan cacat. Allah Subhanahu wa taala tidak terbebas dari kekurangan, terbebas dari aib, terbebas dari kecacatan. Ini disebut tasbih atau makna dari tasbih. Orang mengucapkan tasbih subhanallah, dia sedang memuji Allah, mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Ya, sifat aib, sifat cacat bagi Allah. Ya. Baik, makna secara global dari hadis ini, ya, makna ijmali li hadzal hadis. Fi hadzal hadis yurshidu Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila fadli zikri min a'zamil azkar. Dalam hadis ini makna secara global hadisnya. Dalam hadis ini Nabi SAW memotivasi, mendorong umatnya untuk ya meraih keutamaan dengan zikir-zikir yang agung ini. Allati qad yalfazu biha al-mu'min. Di mana zikir ini yang dilafazkan oleh orang-orang mukmin. Ini kalimat huwa subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ini kalimat subhanallah wa bihamdi dan subhanallah al-azim. Ya. Hadza yadullu bayanu sa'ati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bi'abdihi. Hisu yajzi ala amalil qalil bisawabil jazil. Masyaallah. Jadi skala global dalam hadis ini Nabi SAW memotivasi, mendorong umatnya untuk ya, berzikir atau berzikir dengan zikir yang agung ini. Ini kalimat subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Dan ini menjelaskan ya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memberi kalimat yang mudah nih, ringan, gampang bagi orang mukmin yang mengucapkannya, tapi pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Ini menunjukkan rahmat Allah itu sangat luas. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah ya Al-A'raf ya 156. Ya, sebagai penguat bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat saya itu sangat luas atas segala sesuatu. Makanya ketika saya buka tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau ketika menafsirkan ayat ini membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala? Dia membawakan dari Abi Usman, ya, dari Abi Usman. Kemudian dari langsung dari Nabi SAW. Saya singkat saja riwayat perawinya. Inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin. Ya, inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmatnya 100. Ya. Memilih rahmatnya 100. Saya ingat ya dalam hadis Nabi ya atau dalam hal-hal yang lainnya, kalau kita menjumpai jumlah bilangan, ini bukan menunjukkan tahdid, bukan batasan, tapi menunjukkan jumlah banyak. Saya punya 100 uang. Ini bukan menunjukkan saya hanya di sini aja yang punya. Nah, sini juga ada itu.
Jadi di sini Allah menyebutkan dari hadis Nabi SAW, ya, sungguhnya Allah itu memiliki rahmat 100. Kalau dalam ayat tadi, rahmat Allah sangat luas, banyak, nggak terhitung jumlahnya, jelas sekali. Ketika menafsirkan Imam Ibnu Katsir, dia menukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat ada 100. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu. Satu rahmat itu Allah berikan, ya, kepada makhluk agar mereka saling berkasih sayang. Satu rahmat ini. Makhluk ini umum kepada siapa saja, makhluk Allah. Makanya bisa benda keras, benda lunak atau benda yang lainnya, hewan, ya, intinya makhluk Allah. Wabiha ta'tiful wuhushu ala auladi. Ini yang masya Allah ini. Dan satu rahmat, masih satu rahmat tadi, Allah berikan kasih sayang kepada binatang buas kepada anaknya. Binatang buas. Makanya saya pernah lihat video-video ketika rusa melahirkan. Antum mungkin bisa, biasa sering saya rasa melihat video-video hewan-hewan itu yang suka nonton hewan-hewan seperti itu. Ya. Rusa yang melahirkan anak, dia masih belum lahir karena dia dikejar oleh singa atau harimau, langsung brojol. Nggak diterkam tuh anaknya. Malah disayang, malah dibesarin, malah dikasih makan. Subhanallah, ya. Padahal mereka nggak punya akal kan? Bisa saja dimakan nih. Padahal itu mau santapan dia, tapi nggak dimakan. Nah, inilah termasuk satu rahmat Allah berikan kepada binatang buas, nggak menekam anak-anak dia. Itu anak dia, ini bukan anak dia kan? Masih Allah berikan kasih sayang seperti itu. Anak bangsa. Iya, anak bangsa dia, mau makanan dia gitu kan. Allah berikan kasih sayang kepada mereka. Lalu kita gimana coba? Ada punya anak, pukul anaknya, gimana ini? Ada punya akal. Ada punya akal, pukul anaknya gitu kan. Ya, marahin saja gitu, tanpa harus memukul, mencederai. Ya, tanpa mencederai. Ibarat kalau para ulama itu menjelaskan kalau mukul itu ambil siwak, ya, giniin. Ya, itu berat mukul. Ya, siwak mukul. Atau gimana? Ya dilupakan saya. Apa dijepit di sini? Apa gimana? Ambil siwak pukul kan, intinya nggak sakit. Kalau mau memukul ini sampai istri ditempeleng, anak di tempat macam-macam manusia. Nah. Kemudian wa akhara tis'an wa tis'ina ila yaumil qiyamah. Yang sisanya Allah tangguhkan nanti rahmatnya Allah berikan kepada kita semuanya atau makhluk lainnya, ya, pada hari kiamat. Ya, yang sisanya kan satu rahmat tadi untuk makhluk dan binatang buas, berkasih sayang, berlemah lembut kepada anaknya, bahkan kepada bangsanya. Dan sisanya 99-nya itu Allah tangguhkan, Allah akhirkan, Allah berikan nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih ya, Bukhari dan Imam Muslim. Ini sebagai dalil pendukung yang pertama dari Al-Quran surah Al-A'raf. Ya, lebih lanjut, farahmatullahi azza wajal ammah wasi'ah. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ammah wasi'ah, luas. Ya, umum. Ini bagi orang-orang yang beriman fid darain. Ya, pada dua tempat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas kepada orang-orang mukmin, baik ketika dia di dunia maupun di akhirat. Itu maksud darain, dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasa'aktubuha allazina yattaqun." Allah akan tuliskan bagi mereka, Allah akan tetapkan kepada mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakat. Allah berikan rahmat kepada mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yu'tuna zakah, dan orang-orang yang memberikan zakat atau menegakkan zakat. Ini maksudnya zakat linafsi atau zakat amwal, sebagaimana tafsirkan Imam Qurtubi dan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Wallazina hum bi ayatina yu'minun, dan bagi orang-orang yang mereka
beriman terhadap ayat-ayat kami. Orang yang bertakwa, orang yang menegakkan zakat, orang beriman kepada ayat kami, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka di dunia dan di akhirat. Nah, ini masih lanjutan dari Quran surah Al-A'raf ayat 156 tadi ya. Ini dari dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau sebelum hadis ya dari Quran surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rahmatnya kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, Allah membuka pintu-pintu rahmatnya bagi mereka yang bertaubat. Allah mengatakan, "Qul ya ibadi," katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, wahai hambaku, allazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, ya, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, melakukan kezaliman, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan dosa syirik pun diampuni. Kapan? Nah, ini bagi orang yang mau bertaubat. Gak ada satupun ya di antara kita yang tidak akan diampuni oleh Allah. Cuman sayangnya mereka mau bertobat atau tidak, itu aja. Ya. Bertobat kepada Allah. Innahu wal ghafur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula dalam hadis qudsi, hadis dari sahabat Anas bin Malik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, summa ghafartani fa ghafartu lak, wa ma fika, wa la ubalin," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak Adam, selama kalian berdoa kepada saya, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, selama kalian mau berdoa, mau saja berdoa kepada saya, ya, wa rajautani, kalian mengharapkan rahmat dari saya, summa ghafartu laka, saya akan ampuni ala makana fika, apapun jenis dosa yang kalian lakukan. Allahu Akbar, ya. Wala ubalin, saya enggak peduli. Ya. Selama kalian mau berdoa, selama kalian mau berharap sama saya enggak peduli. Saya akan ampuni. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Inilah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Demikian pula ya ibn Adam, ya ibn Adam, law balagat zunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa kamu itu sudah anani sama, ini setinggi bumi, setinggi langit, Masya Allah, bukan setinggi gunung lagi, setinggi langit dosa kamu itu, wah saking banyaknya. Summa astaghfartani, kemudian kalian minta ampun kepada saya, ghafartu laka wala ubali, saya akan ampuni kamu. Ya, ini bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam hal dosa, nanti Allah gampanglah dosa, nanti Allah ampuni. Ya tobat, tobat. Iya. Sebelum tobat mati gimana coba? Itu kan. Kalau sempat itu kan. Ini mafhumnya jangan sampai gagal paham, ya besok kita dosa bertobat. Iya memang seperti itu ya. Ketika kita berdosa bertobat, bukan berarti kita harus diperintahkan berbuat dosa terus, gampanglah nanti tobat. Dosa terus, gampanglah bertobat. Enggak gitu. Siapa yang menjamin kita bisa nanti masih hidup setelah melakukan dosa? Kan tidak ada jaminan.
Demikian pula ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya summa laqitani lam tusyrik bihi syai'a la ataituka bi maghfiratil khataaya. Ya, wahai anak Adam, sekiranya kalian datang kepada saya tanpa menyekutukan saya sedikit pun, artinya ketika mati enggak membawa dosa syirik, ya, saya akan ampuni dosa-dosa kalian. Wala ubali, saya enggak peduli. Ya. Saya enggak peduli. Ini Masya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira bagi kita tentu semuanya. Ya. Yang kedua ada pertama dan kedua bertaubat. Ya. Yang ketiga ini gak ada taubat. Selama dia tidak berbuat syirik. Ya, bukan berarti kita ya nggak berbuat syirik, nggak mau amal lain, ya nggak bisa seperti itu. Sebagaimana yang dipahami sebagian saudara-saudara kita seperti itu. Ya. Yang penting kita nggak berbuat syirik. Yang penting kita nggak usah berbuat syirik, ya asik kita akan masuk surga. Sehingga apa? Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa. Ini nggak benar pemahaman seperti ini. Baik. Maka faidah itu kan makna secara global dari hadis tadi, dan 3 dalil penguat bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Ya, bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, faidahnya pertama, adalah seluruh makhluk Allah bertasbih. Seluruh makhluk Allah itu bertasbih. Mana dalilnya bahwasanya makhluk Allah itu bertasbih? Semuanya tanpa terkecuali. Ini bertasbih ini. Ini bertasbih ini. Semua yang ada di saat kita ini mereka bertasbih. Ya, mereka bertasbih ya. Dalilnya ini bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 44. Al-Isra ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Ya, langit itu 7 lapis, bumi itu 7 lapis. Dan hal-hal yang ada di dalam langit dan di bumi tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Langit 1, 2, 3, 7. Bumi juga ada 7 lapis. Dan segala yang ada di dalam langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Ditegaskan lagi oleh Allah, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada satupun melainkan mereka bertasbih kepada saya. Walakin la tafqahuna tusabbihum, walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Akan tapi kita nggak tahu ini tasbihnya kayak gimana. Ini enggak, tasbihnya seperti apa. Ini memiliki bahasa. Masing-masing bahasa mereka ada. Semua makhluk ini bahasanya ada. Hanya saja kita enggak tahu. Ini bisa dilihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah. La tafqahuna bi tasbihahum ayyuhal nas. li'annaha bikhilafi lughatikum wa hadha 'amun fil hayawan wan nabat wal jamad wa hadha ashharu qawlain kama sabata fi sahih Bukhari 'an Mas'udin annahu kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Ya. Hewan, benda padat, benda cair semuanya ya tanpa terkecuali ya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bahasa mereka berbeda dengan bahasa manusia. Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dia mengatakan kunna nasma'u tasbihat ta'am. Ya, kami kata beliau mengungkapkan kalimat kunna untuk menunjukkan takzim. Kunna, sungguhnya kami
ya mendengar tasbihnya makan ketika dimakan. Allah, Masya Allah ya. Mendengar tasbihnya makan. Ini Ibnu Mas'ud ya. Sahabat Ibnu Mas'ud. Ya demikian pula ya Nabi SAW juga pernah mendengar tasbihnya pohon kurma. Tasbihnya pohon kurma. Saya dilupakan ya hadisnya itu. Suatu ketika Nabi SAW sebelum dibuatkan mimbar, beliau biasa memegang pohon kurma yang ada dekat beliau. Beliau pegang itu. Sudah terbiasa mendengar hadis-hadis, ayat-ayat disampaikan oleh Nabi ketika khutbah atau ceramah. Ya, di depan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat menawarkan kepada beliau, ya Rasulullah, ya, saya gimana? Kalau saya buatkan tempat kamu mimbar gimana? Ya, ini juga faedah ya. Kita melihat guru kita ini butuh apa ini kira-kira kan? Ya, kita bantu. Selagi kita mampu nih. Ustaz kita ini butuh apa kita bantu selagi kita mampu. Dan sahabat ini menawarkan. Apa kata Nusan? Ya, insyi kalau kamu nggak keberatan, silahkan. Ya kan? Ada juga tawaran ini jangan ditolak. Oh, jangan ya, jangan. Ada tawaran baik dikasih minum. Oh, jangan berawal. Nah, makasih ambil. Gitu kan. Ya kan? Jadi kalau kamu nggak keberatan, ya silakan. Nggak merasa sulit, ya silakan lakukan. Akhirnya beliau beralasan, ya Rasul, saya buatkan mimbar. Kebetulan nih anak saya ini memiliki kebetulan anak saya ini jago dalam masalah mebel, bahasa kitanya. Bisalah membuat seperti itu. Jago masalah mebel. Ya sudah kalau begitu, kalau enggak keberatan silakan dibuat. Ini dibuat akhirnya jadi. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW menaikinya. Ketika Nabi SAW berkhutbah, menyampaikan ceramah segala macamnya, Nabi SAW mendengar rintihan. Ya, teriak, awalnya teriak dia. Teriak, Masya Allah. Pohon kurma ini teriak. Sampai-sampai teriaknya kurma itu hampir terbelah. Kemudian Nabi SAW dengar hal itu, teriak seperti itu, turun, beliau pegang pohon kurmanya. Yang pegang, Masya Allah ya. Allah musta'an. Mujizat Nabi SAW ya. Pohon kurma tadi setelah dipegang oleh Nabi SAW, beliau merintih, menangis sejadi-jadinya. Karena beliau sudah terbiasa mendengar tasbihnya, mendengar zikir-zikir, kalam-kalam atau ayat-ayat Al-Quran dari Nabi SAW. Baik ya. Nah, ini faedahnya kawan sekalian. Tidak ada satupun manusia atau makhluk di muka bumi ini, ya semua mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ya ayat dan dalil-dalil ya baik Al-Quran maupun hadis tadi, ya, hadisnya Bukhari ya, hadis Imam Bukhari. Tentang apa tadi? Tentang pohon kurma yang bertasbih menangis ya, yang menangis ya, menangis. Baik. Kemudian faedah berikutnya, ini banyak saya lompatkan saja ya. Makhluk Allah yang lainnya juga bertasbih, malaikat Allah dan seterusnya, yusabbihuna laila wan nahar, ya, la yafturun, ya, mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang hari yang tidak pernah berputus asa, tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah berhenti, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'alu ma yumaru. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian yang faedah yang keduanya yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari keutamaan tasbih itu sendiri, yang pertama dia menghapuskan dosa. Ya. Ya, dia menghapuskan dosa. Dosa apa yang dihapuskan? Ya, ini dosa-dosa kecil saja yang dihapuskan. Dosa tobat dosa besar ya tetap dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alaf hasanin
alafa hasanatin kunna, ya, kami ketika di sisi Nabi SAW, beliau berkata, ya, kok selemas ini ya kalian gitu kan, apa namanya, apakah seorang di antara kalian ini lemas atau tidak mampu ini mengusahakan kulla yaumin alfa hasanatin, setiap hari itu 1000 kebaikan. Ya, setiap hari. Kok lemas sekali, kok nggak bisa sih kalian melakukan satu hari mendapatkan 1000 kebaikan gitu loh. Bahasa kita, kok lemas sih, kok loyo, kok letoy gitu kan. Masa nggak bisa mengusahakan satu kebaikan, ya, satu hari 1000 kebaikan. Jadi faedahnya apa? Dengan bertasbih bisa menghapuskan dosa kecil dan 1000 kebaikan. Ya, 1000 kebaikan. Fasa'alahu sa'il min julasaihi. Kemudian orang yang duduk bersama Nabi SAW tadi bertanya kepada Nabi SAW, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin? Ya Rasul, bagaimana caranya kita bisa mengusahakan 1000 kebaikan itu? Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanah. Maka cukup bagi kita bertasbih kepada Allah 100 kali. Jadi 1000 kebaikan cukup bertasbih 100 kali. Cukup bertasbih 100 kali. Ya. Au yuhattu anhu alfuha khati'atin. Dengan 100 kali kita bertasbih tadi, 100 kali bertasbih tadi, maka dosa-dosa kita 1000 kesalahan dihapuskan. Ya, 1000 keburukan dihapuskan. Jadi 100 kali membaca tasbih mendapat 1000 kebaikan dan 1000 keburukan kita dihapus. Ya. Dan para ulama dalam riwayat lain mengkompromikan hadis ini, di mana kita baca, ya, dikompromikannya ketika selesai dari salat fardu, dan boleh juga di luar salat fardu kalau mau mengamalkan secara zahir dari hadis ini, bertasbih saja di waktu-waktu, ya, hal-hal yang tidak di tempat-tempat dilarang seperti di WC, itu nggak boleh kita tasbih situ. Kita bertasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah, ya, sampai subhanallah sampai 100 kali, atau alhamdulillah 100 kali, ya, atau menggabungkan dengan riwayat lain ketika selesai salat fardu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sudah cukup 100 kali, maka dosa-dosanya sepenuh buih lautan dihapuskan, bukan 1000 kebaikan lagi. Ya. Dosa kita sepenuh buih dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bentar lagi azan ya. Iya, bentar lagi azan, sudah kita. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga. Faedah yang berikutnya adalah ini perhatian Nabi SAW, perhatian Nabi SAW terhadap umatnya untuk beramal soleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang terakhir, amalannya ringan atau rahmat kasih sayangnya Allah, amalannya ringan tapi pahalanya besar.
Kasih sayangnya Allah pada manusia, pada hambanya. Diberikannya amalan ringan, namun pahalanya sangat besar. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini saja. Ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, pemahaman, kefakihan ya di dalam mempelajari ilmunya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.